Semangat pagi sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Linda Cahya dapat kembali menemani sahabat bahasa dalam program Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Sahabat adalah sebuah program yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk berbagi informasi terkait kebahasaan, kesastraan, literasi, dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Nah sahabat bahasa, kali ini disiarkan langsung dari studio Siniar Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sahabat bahasa, kita akan berbincang tentang sebuah ajang yang syarat makna dan penuh inspirasi, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, sebuah perayaan kebanggaan akan bahasa daerah, kreativitas anak bangsa, dan semangat pelestarian budaya lokal. Sahabat bahasa, kita akan mendengar langsung nih kisah dan praktik baik dari para penggerak, guru dan peserta yang telah ikut berkontribusi menjaga bahasa ibu tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi. Jadi tetap bersama kami, mari kita gali inspirasi dan semangat dari Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Pandeglang, hanya di Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Dan istimewanya sahabat bahasa, kali ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Wildan Fisabilhaq ya, Ketua MGMP Bahasa Sunda di Kabupaten Pandeglang. Selamat siang Pak Wildan. Selamat siang Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan dengan cuaca yang cukup lumayan barusan juga. Iya, alhamdulillah baik ya, dan sampai ya di kantor Bahasa Provinsi Banten. Ya, Pak Wildan, selain menjadi Ketua MGMP ya, MGMP Bahasa Sunda di Kabupaten Pandeglang. Nah, kira-kira aktivitas Pak Wildan ini apa? Aktivitas saya selain di Ketua MGMP Bahasa Sunda di Kabupaten Pandeglang, saya juga kemarin di tahun 2020 itu bersama-sama dengan Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Dan kebetulan saya menjadi koordinator Banten. Wah, luar biasa ya Pak Wildan. Nah Pak Wildan, berbicara soal Festival Tunas Bahasa Ibu ya, Pandeglang sudah melaksanakan ya? Alhamdulillah sudah tahun ketiganya kita. Ini tahun ketiga, ya, luar biasa. Jadi tahun 2025 ini tahun ketiga ya? Tahun ketiga bagi Pandeglang. Ya, sudah dilaksanakan. Alhamdulillah kemarin di tanggal 15 Oktober. Oh, baru ya? Baru banget. Baru hangat ya? Iya, hangat banget. Nah, Pak Wildan bisa diceritakan bagaimana pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Pandeglang? Oke, tahun sekarang untuk FTBI Kabupaten Pandeglang itu sangat berbeda. Karena berbarengan dengan bulan bahasa di Kabupaten Pandeglang. Makanya kami bersama-sama dengan MGMP Bahasa Lain mengadakan FTBI ini, menyambut FTBI ini dengan 3 bahasa. Oh, apa aja tuh? Jadi bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris. Makanya di FTBI kemarin kami sebut FTBI 3. Festival Tunas Bahasa Ibu Indonesia dan Inggris. Memang sedikit agak memaksakan, tapi kami berpikir ulang karena memang ini mengerucut tentang apa yang dinamakan Trigatra Bangun Bahasa. Iya ya. Jadi sangat klop banget ini dengan program yang acuannya dari Badan Bahasa seperti itu. Jadi tahun ini memang di Kabupaten Pandeglang fokus di 3 titik tadi ya? 3 bahasa tadi. 3 bahasa, cuman yang terbanyak itu pastinya yang paling utamanya Festival Tunas Bahasa Ibunya. Karena ini adalah kegiatan utamanya. Oh iya. Nah, Pak Wildan, itu kan sudah ini banget ya, ramai banget. Nah, bagaimana respons pas sekolah Pak Wildan? Alhamdulillah di tahun pertama saya refleksi dulu ya. Di tahun pertama memang kita hanya terdaftar di hanya sekitar 40 sekolah itu satu kabupaten. Dan tahun berikutnya hanya 60, dan hari ini tahun ini sekitar 90 lebih. Wow, meningkat artinya ya? Meningkat, termasuk pesertanya memang sangat meningkat tajam. Karena memang program kami di MGMP itu terus menggaungkan kegiatan ini gitu. Baik itu di media sosial, baik itu di media masing-masing, ataupun kami di kegiatan MGMP. Jadi memang MGMP Bahasa Sunda itu mencoba untuk bersosialisasi ya? Iya betul. Jadi mengiklankan ya?
Ya, bahwa betapa pentingnya ajang ini, iya. bergengsinya gitu ya. Sebetulnya kan esensinya bukan kegiatannya juga, Apa itu? tapi kegiatan utamanya yaitu revitalisasinya. Betul sekali ya, revitalisasi bahasanya ya. Betul, Ya, karena kan kita mengharapkan para penutur-penutur muda agar mencintai bahasa daerah. asik. Seperti itu. Lalu bagaimana respon masyarakat Pak Wildan? Alhamdulillah ketika kegiatan berlangsung, respon masyarakat langsung tertuju. Hmm. Misal kegiatan pertama yang dilaksanakan di sekolah, dan alhamdulillah itu lingkungan masyarakat itu atau jalan-jalan itu jadi penuh kan. Oh, Sangat penuh sekali karena dilaksanakan di uh-uh. SMP 3 Pandeglang, dan itu jalannya memang sempit, jalan sempit di Jalan Kabayan itu satu Pandeglang sampai dari Kabayan itu sampai ke Masjid Kabayannya ke bawah itu luar biasa, itu mobil berjejer Saking karena antusiasnya ya masyarakat saking ya. antusiasnya karena itu tingkat SD dan SMP. Apalagi tahun kemarin kami melaksanakan FTBI itu dibarengkan dengan Genius, jadi gelar seni unggulan sekolah. Jadi itu kami tetap melaksanakan kolaborasi dengan materi lain, itu menampilkan seni-seni terbaik dari siswa SMP Sepandeglang ya. Pak Wildan, apa praktik baik atau inovasi yang menarik nih yang muncul dari peserta tahun ini? Yang menarik memang pada dasarnya ketika kita berbicara bahasa ibu, apalagi ini bahasa Sunda, kadang kita melihat bahwa bahasa Sunda itu hanya dilihat sebagai bahasa Sunda priangan umum, dan itu menjadi bahasa baku, bahasa persatuan bahasa Sunda itu bahasa priangan, padahal tidak seperti itu. Kita sudah memiliki dialek masing-masing karena Banten memiliki dialeknya yang berbeda. Inovasi kali ini dari tiap peserta itu, mereka bersemangat untuk memunculkan dialeknya masing-masing. Oh gitu. Bagaimana tuh? Ya itu luar biasa, itu kekayaan budaya kita, kekayaan bahasa yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Karena saya sering berkunjung ke beberapa kecamatan dan memang dialek kecamatannya muncul di event kemarin di kabupaten, dan kebetulan saya juga menjadi juri di SD. Lalu ada nggak indikatornya gitu? Nah misalnya gini Pak Wildan, untuk bahasa Sunda harusnya Sundanya seperti ini loh. Ya, kalau untuk standarisasi bahasa pada pengantar FTBI kali ini atau revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Banten itu, kami tetap memegang apa yang dinamakan bahasa dialek Banten. Bahasa Sunda dialek Banten. Yang seperti apa bahasa Sunda dialek Banten? Ya yang tidak dipakai oleh priangan. Artinya ketika kita berpikir ada padanan kata di bahasa Sunda Banten, ya kita pakai itu. Terkecuali tidak ada padanan katanya, baru kita memakai bahasa Sunda secara umum. Ya. Nah Pak Wildan, dalam pandangan Pak Wildan ya, bagaimana FTB ini berperan dalam melestarikan bahasa daerah di Pandeglang? Saya berangkat dari kami guru-guru, keresahan guru-guru di tahun 2013 ketika saya datang ke sini 2011 itu kegiatan untuk bahasa daerah itu sangat tidak ada ataupun jarang tersentuh. Itu impian kami dari guru-guru bahasa daerah agar ada sebuah kegiatan yang bisa mengangkat harkat derajat bahasa kita. Makanya di 3 tahun kemarin alhamdulillah Badan Kantor Bahasa Provinsi Banten bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan bersama-sama. Jadi Banten nebeng dulu tuh. Nah, pada waktu itu alhamdulillah kami dengan segenap kemampuan dan berusaha, karena dengan biaya sendiri kita harus berangkat ke sana. Ya gimana caranya Pandeglang harus menunjukkan potensinya di sana. Dan memang sangat berbeda sekali kita. Beda ya Pak? Sangat beda sekali ketika kita Pandeglang, ketika istilahnya berinteraksi dengan peserta lain di Provinsi Jawa Barat, itu sangat beda sekali dari logat, dari bahasa yang dipakai. Dan itu kentara banget ketika kita melihat nonton di pertunjukan lomba borangan. Kalau di
Jawa Barat kalau kita nyebutnya lalagaan sorangan. Mm-mm. Atau di sana mah ngabodor sorangan, di sini mah lalagaan sorangan atau stand up Iya. comedy. Itu ketika orang Banten tampil di Jabar udah langsung, iya mah orang Banten. Beda ya. Artinya ada perbedaan yang sangat mencolok. Mm-mm. Artinya kita harus berbangga dengan apa yang dinamakan dialek kita sendiri yaitu Sunda Banten. Nah, kami merasa berbangga dengan kegiatan FTBI ini dengan 3 tahun ini kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan lancar dan dengan antusiasme masyarakat yang Mendukung ya. sangat banyak, Benar. sangat maksimal hari ini. Antusias. Ya, Pak Wildan. Berarti tadi kan Pak Wildan di awal menyebutkan ada kolaborasi antara MGMP Iya. ya. Nah itu MGMP-nya apa saja? MGMP Dari mata- bahasa Sunda, MGMP bahasa Indonesia dan MGMP bahasa Inggris. Tapi kolaborasi tidak hanya di sekitaran MGMP, Mm-mm. tapi kami juga berinteraksi atau berkolaborasi dengan MKKS atau Iya. para musyawarah kerja kepala sekolah. Dan alhamdulillah sangat mendukung juga MKKS ini. Termasuk kami juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan atau BUMD setempat untuk mendukung kegiatan ini. Luar biasa ya. Iya, karena tiap tahun pasti kita membidik karena cukup biaya yang luar biasa untuk mendukung anak-anak kita. Makanya kita harus berusaha keras nih panitia. Gimana caranya bisa membekali mereka tidak hanya sekedar untuk kita hanya berkegiatan sejak muda. Ya minimal kita memiliki baju kebanggaan tiap tahun Benar, nih. benar. Gitu ya untuk anak-anak kita. Iya. Nah, kalau dari komunitas nih Pak Wildan, Iya. adakah kolaborasinya? Komunitas di Pandeglang Mm-mm. dari awal saya ketika melaksanakan kegiatan FTBI tingkat kabupaten, maka yang saya guide, yang saya kawal itu adalah para komunitas-komunitas yang bergerak di ranahnya masing-masing. Misal dengan adanya lalagaan sorangan atau stand up comedy bahasa daerah, Mm-mm. makanya saya harus menggait stand up comedy Pandeglang. Oh, ada ya. Itu saya langsung menyambungkan dengan rekan-rekan yang dari stand up comedy atau misalkan yang sajak, yang ngedongeng, itu yang saya langsung guide ke orang-orang teater, misalkan ke teater Guriang, Babeh Majid tuh, atau ke Pandeglang Creative Hub yang di sana banyak sekali musisi, seniman, budayawan yang berkumpul. Benar sekali ya. Seperti Tapi itu. memang ada kolaborasi ya antara dari Dinas, MKKS, MGMP. kita bisa Dinas ada. kita bisa bergerak, kita bisa mengumpulkan orang segitu banyak karena memang dengan restu Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah. Ya, Makanya di tahun ini alhamdulillah pemerintah daerah mengkhususkan anggaran itu untuk FTBI. benar. Luar biasa Iya. sahabat bahasa ya. Jadi mendukung banget ya Mendukung pemerintah banget. daerah di sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Wildan, kalau saya dengar ceritanya kan pasti bagus-bagus tuh ya semuanya tuh ya. Nah, dengan terlaksananya FTBI 3 ini ya, ada nggak sih tantangan terberat gitu Pak Wildan? Tantangan terberat untuk FTBI ini di tingkat provinsi sebetulnya mempertahankan. Karena di tahun kemarin ya Pandeglang bisa terlihat di FTBI provinsi kemarin luar biasa anak-anak kami gitu bisa menunjukkan yang terbaik. Dan hari ini kami dari panitia harus bisa memantau dan memonitoring mereka supaya ya performance mereka bisa maksimal harus lebih dari tahun kemarin. Benar, karena tahun kemarin Pandeglang mendominasi ya. Alhamdulillah, Juara mendominasi. alhamdulillah ya. Dan tahun ini bagaimana cara menjaga performa teman-teman ya peserta tetap semangat. Iya betul. Pak Wildan, nah bisakah diceritakan pengalaman paling berkesan selama festival berlangsung? Pengalaman berkesan itu sebetulnya kita melihat dari sudut pandang anak. Karena ketika kita datang, kita melaksanakan lomba, hanya sekedar lomba tidak ada silaturahmi itu rasa-rasanya hampa. Tapi karena pendekatan kami ketika kami mengumpulkan anak-anak itu untuk berinteraksi langsung. Contoh, kami ada pelaksanaan pelatihan sentral hari ini yang sudah dilaksanakan kemarin tuh.
dan kami targetnya ada 3 kali pertemuan untuk pelatihan sentral menuju FTBI provinsi. Dan kami mempersatukan anak-anak yang pemenang itu, yang juara 1, yang juara 2 untuk ditampilkan di provinsi nanti. Dan kami mendekatkan mereka bukan sekedar ajang lomba saja. Kalau ajang lomba mungkin mereka pasti gontok-gontokan. Ini kan mereka satu daerah, satu wilayah, ketika memang di pelaksanaannya mereka tidak dibersamai oleh gurunya pun dia sudah aman karena punya teman baru yang asik juga. Jadi tidak hanya sekadar untuk ya sudahlah ajang perlombaan, setelah menang kalah selesai gitu ya. Kalau lawan itu di panggung, tapi di luar panggung itu sahabat kita. Gitu. Ya, ini menarik Pak Wildan. Nah Pak Wildan, apa yang menjadi rencana tindak lanjut nih setelah FTBI? Kira-kira anak-anak mau dibawa kemana? Mau dibawa kemananya ya terserah mereka. Tapi kita mengantarkan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Kalau itu dari sudut pandang anak-anak. Tapi dari sini, dari FTBI ini justru saya merefleksi, mudah-mudahan di tahun ke depan banyak sekali sekolah yang ada berkeinginan atau menambahkan kurikulum bahasa daerahnya di sekolah masing-masing. Karena memang secara basic kami hampir rata-rata bukan dari guru bahasa daerah yang melatih. Jadi guru bahasa daerah hanya 13 orang di satu kabupaten. Itu sangat kesulitan sekali. Ya mudah-mudahan ke depan banyak sekali talenta-talenta muda yang ke depan akan melestarikan bahasa daerahnya di lingkungan sendiri gitu. Mudah-mudahan anak kita bisa melanjutkan itu. Benar. Nah Pak Wildan, pelaksanaan FTB ini tidak hanya di Pandeglang ya. Betul. Ya, ada beberapa wilayah juga yang telah melaksanakan FTBI. Yeah. Nah, mungkin bisa berbagi Pak Wildan bersama sahabat bahasa di sana terkait praktik baik nih dari guru atau sekolahnya untuk mendukung keberhasilan FTBI sendiri. Oke. Untuk kegiatan FTBI sebetulnya bukan fokus terhadap diri kita seorang guru. Tapi kita fokusnya terhadap siswa dan pelestarian bahasa daerah, yang fokus intinya seperti itu. Dan kita melihat bahwa kegiatan, jangan sekali-kali kita mendekati kegiatan hanya sekedar kegiatan, tapi ini adalah ajang untuk memperkenalkan diri kita lebih baik. Artinya ketika saya berbicara masalah Kabupaten Pandeglang, ya saya harus menonjolkan Pandeglangnya itu seperti apa. Dan ini yang kami pegang erat-erat, dan kami memaksimalkan energi positif kami di panitia kelompok kerja FTBI Pandeglang yang kali ini sudah bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, yang mudah-mudahan Bapak Ibu di luar sana yang termasuk di MGMP masing-masing di daerah bisa bekerja sama dengan para seniman budayawan yang ada di daerah masing-masing untuk mendukung program kita. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi kalau bermitra, insya Allah kegiatannya akan sangat banyak sekali mendapatkan perhatian lebih. Seperti itu. Ya Pak Wildan, kembali kepada anak nih ya. Nah, bagaimana cara Pak Wildan untuk menjaga komitmen atau konsisten ya anak-anak untuk mencintai bahasa daerah mereka? Kan kadang mereka akan bahasa daerah gitu kan, mereka akan lebih bangga menggunakan bahasa asing. Kalau di kondisi di Pandeglang sendiri seperti apa? Nah, bagaimana cara nih Pak Wildan dan tim ya untuk menjaga komitmen anak-anak menggunakan bahasa daerah? Nah, di antara pendekatan dengan revitalisasi bahasa daerah ini sebetulnya menumbuhkan kecintaan mereka terhadap bahasa daerahnya. Karena saya melihat bahwa setiap sekolah pasti akan menampilkan siswanya ketika mau menampilkan ke tingkat selanjutnya. Misal, dia itu udah menang nih di tingkat rayon. Ketika mau ke tingkat kabupaten, pastinya anaknya itu atau siswanya itu ditampilkan dulu di hadapan teman-teman. Dan itu membuat kebanggaan lebih bagi anak dan kebanggaan tersendiri bagi sekolahnya masing-masing. Apalagi sekolahnya kalau misalkan menang di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke nasional. Alhamdulillah di tahun kemarin kebetulan anak kami yang berangkat ke nasional itu Muhammad Zaki Ansori, dan itu sangat luar biasa pengalamannya. Dia menceritakan luar biasa meskipun saya tidak mengerti bahasa daerah
luaran sana gitu. Tapi saya akan lebih mencintai bahasa saya sendiri. Bahkan dia bercita-cita saya yang juga bapak jadi ngajar bahasa Sunda seperti itu bilangnya. Luar biasa ya, mungkin karena berangkat dari pengalaman ya. Kecintaan dulu lalu menambah pengalaman Iya, ya, betul. menciptakan pengalaman. Akhirnya mereka, oh ternyata bahasa daerah juga mengasihkan ya. Betul, seperti itu. Dan menimbulkan rasa bangga akhirnya. Jadi memang kebanggaan diawali dari diri sendiri dulu. Tapi kita selaku orang tua harus menunjukkan kebanggaan kitanya bahwa kegiatan FTBI itu sangat penting bagi mereka untuk menunjukkan potensi. Nah, Pak Wildan, Ya. berbicara soal orang tua tadi ya, Ya. soal orang tua. Nah, bagaimana pelibatan orang tua nih dan masyarakat lokal dalam mendukung anak-anak peserta FTBI? Ya, kalau untuk dukungan orang tua terhadap peserta FTBI pasti kita tanya dan konfirmasi dulu ke anaknya. Karena hampir rata-rata sekolah kalau tanpa ada izin dari orang tua untuk berkegiatan pastinya tidak akan ikut serta dia itu terhadap kegiatannya. Makanya keterlibatan orang tua juga sangat penting untuk mendukung anaknya mencintai bahasa daerahnya dan mendukung anaknya untuk berprestasi. Ya. Utamanya di Orang tua bahasa mana daerah. ya? Orang tua mana yang bangga jika anaknya berprestasi? Pasti semua orang tua. Pasti semua orang tua. Pak Wildan, menurut Pak Wildan nih, hal kecil apa tapi berdampak besar yang membuat FTBI tahun ini nih berjalan Kolaboratif. kolaborasi? Ya, karena dengan kolaborasi ini tidak hanya berpikir kita yang harus menonjol, tapi kita semua. Bukan hanya saya yang harus menonjol, tapi kita semua. Artinya kita saling mendukung untuk menuju visi bersama, yaitu merevitalisasi bahasa daerah. Kerja sama. tim. Iya. Karena saya bukan Superman tapi harus menjadi super tim. Iya, benar-benar. Ya, sebut saja kalau untuk menggotong barang aja benda harus bersamaan. Betul. Ada bisa mencapai. Karena ketika berkegiatan kita tidak punya uang, kita mintanya ke siapa? Kalau misalkan dinas terkait atau Pemda terkait belum merestui kita dalam hal pembiayaan, berarti kita harus berpikir sendiri. Nah, cara berpikir itu adalah kita saling berbagi. Ya, berbagi dalam Sunda mah berbagi riet atau tenanawan. Ya, daripada dipendam sendiri kan ya. Ya, kalau Pak Wildan juri apa? Kalau saya lebih banyak di juri kawih, tapi kebanyakan juga saya kalau untuk di tataran di Jawa Barat juga sering dipakai juri tamu. Juri tamu Ya, kemarin juri tamu di Bekasi, kota dan kabupaten, Bogor, kota Bogor dan kabupaten Bogor, SD dan SMP. Nah, Pak Wildan, terakhir, Pak Wildan bisa sampaikan kepada generasi muda nih, sahabat bahasa nih generasi muda Pak. Nah, apa sih pesan dari Pak Wildan untuk menjaga bahasa daerah? Ya. Nah, bisa disampaikan kepada sahabat bahasa. Pesannya saya membuka keropak dari Sang Hyang Sisa Kandang Karesian. Ada pepatah dari Sang Hyang Yai Kitab itu, Hananguni Hana Mangke, dan Hananguni Tanana Mangke. Ada dulu, ada sekarang, tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Jadi kalau ada bahasa Sunda dari dulu berarti sekarang kita harus mempertahankan bahasa itu. Karena bahasa itu adalah jati diri bangsa. Jika bahasanya hilang, maka budayanya pun akan hilang. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama bangun bersama spirit bahasa daerah, bahasa Sunda, dialek Banten. Iya, jadi tetap Jaya. Jaya. Iya benar ya, luar biasa Pak Wildan. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Sahabat bahasa, dari cerita-cerita tadi ini kita bisa belajar bahwa menjaga bahasa daerah itu bukan hanya tentang kata dan tata bahasa, tapi juga tentang merawat identitas dan jati diri bangsa. Betul ya Pak Wildan? Betul. Ya, terima kasih Pak Wildan telah hadir di siniar kami ya. Dan sahabat bahasa juga yang sudah mendengarkan sampai akhir nih, dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Siniar Kantor Bahasa Provinsi Banten, tempat kita berbagi cerita, makna dan cinta untuk bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Salam bahasa.
Pak Wildan, kita Sama. mungkin bisa gaungkan Trigatara Bangun Bahasa ya. Ya, sahabat bahasa, kita punya slogan Trigatara Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Akhir kata saya Linda Cahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.